Keteladanan artinya adalah sesuatu yang patut ditiru. Sesuatu yang baik yang harus dicontoh. Baik itu perbuatan, baik itu kelakuan, sifat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi hari ini kita harus memberikan keteladanan rohani yang luar biasa. Mengapa? Karena keteladanan ini dianggap remeh. Keteladanan ini adalah dianggap sesuatu yang tidak penting. Kalau tidak penting, mengapa Yesus berkata, "Aku sudah memberikan teladan kepadamu"? Kalau ini tidak penting, kenapa Paulus berkata berkali-kali dalam tulisannya, "Ikuti teladanku"? Bahkan Rasul Petrus, seorang yang pernah menyangkal, beberapa kali dia tulis dalam tulisannya dalam Petrus, "Kamu harus memberi teladan". Ternyata keteladanan ini adalah sesuatu yang bicara integritas, sesuatu yang bicara tentang namanya kerajaan Allah. Ada beberapa saudara-saudara perkataan, orang tidak akan peduli dengan dirimu sampai engkau peduli dengan mereka. Kalau nilai keteladanan itu uang, mengapa dunia sampai hari ini tidak mengalami jawaban? Kalau nilai keteladanan itu adalah keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan yang saya tahu, jemaat online ini yang lagi sedang mengejarnya. Mengapa banyak orang bunuh diri di tengah kekayaan? Kalau keberhasilan segala sesuatu itu bisa membawa keteladanan demi keteladanan, kenapa banyak generasi ke generasi semakin lama sampai milenial hari ini justru jatuh ke dunia? Justru gereja tidak ada arti. Karena keteladanan hari ini salah konsepnya. Saya mulai saudara-saudara dengan tujuan. Lewat firman Tuhan hari ini, saya rindu jemaat online, jemaat-jemaat yang saya kasihi mengerti alasan firman Tuhan, mengapa kita harus jadi teladan. Alasan firman Allah, kenapa saya dan saudara harus menjadi teladan. Mau muda, mau tua, mau menikah, belum menikah, mau sakit, mau tidak sakit, mau kaya, mau jadi miskin. Ini bukan istilah, bukan masalah harta. Tapi ini masalah hidup yang bernilai dari sorga dan menjadi berkat buat mereka. Apa? Mengapa kita harus menjadi teladan? Dan yang kedua tujuannya, supaya kita lihat berkat ilahi waktu engkau menjadi teladan. Apa yang firman Allah janjikan buat kita semua di tempat ini. Tertutup buat dunia, tapi terbuka buat kerajaan Allah. Ya mau katakan amin, saudara-saudara. Apa saja alasan dan nilai berkat rohani yang akan menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya supaya mereka menjadi teladan dalam hidup ini? Saya mulai saudara-saudara. Seorang namanya Mother Teresa dari India. India punya banyak orang yang terkenal. India punya banyak pahlawan saudara-saudara. Kita kenal namanya Mahatma Gandhi, seorang pendiri dari negara India saudara-saudara. Dia pahlawan, dia yang berjuang saudara-saudara. Tetapi India mengenal satu orang pribadi yang menjadi teladan, pahlawan kemanusiaan, namanya Mother Teresa. Sedikit supaya kita bisa melihat apa yang dilakukan. Mother Teresa bukan orang India. Dia orang Albania, bagian dari Eropa. Dia pergi ke India, dia layani India berapa tahun? 47 tahun. Dia pergi ke orang kusta, dia pergi ke negeri yang sangat miskin, Bombay. Dia pergi ke India, New Delhi. Dia rawat anak-anak terlantar. Dia doakan orang-orang yang dalam tanda petik kekurangan. Tetapi Mother Teresa orang yang luar biasa, seorang wanita. Dia pergi, dia melayani 47 tahun. Dia nggak pernah khotbah di gereja. Dalam tanda petik, dia nggak terkenal pada waktu itu. Tapi setelah 47 tahun, dia meninggal tahun 1997. Tahukah saudara apa yang terjadi? Dia disemayamkan di satu stadion, 15.000 orang datang melayat. 23 wakil negara datang untuk melihat Mother Teresa. Ternyata sudah ratusan ribu orang diberkati dengan seorang asing namanya Mother Teresa dan menjadi teladan yang luar biasa. Sampai hari ini nilainya masih ada di negeri India. Itulah teladan, itulah sesuatu yang kita bisa lihat di dunia hari ini. Pertanyaannya,
Mengapa dalam gereja? Mengapa saya dan saudara? Mengapa ada banyak orang yang sudah terima sukacita Allah? Kita menerima keselamatan. Kita menerima hidup yang baru dalam Tuhan. Tapi kenapa kita nggak mau jadi teladan? Mengapa? Mari sama-sama kita buka firman Allah. Saya bagi firman Tuhan hari menjadi 2 bagian. Yohanes pasal yang ke-13, ayat 12 sampai ayat 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, 12 murid, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, 12 murid, dan hari ini kepada kita, jemaat online, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, apa itu saudara-saudara? Membasuh kaki tadi, maka berbahagialah kamu. Kata firman Allah, blessing. Diberkatilah kamu jika kamu, berarti ada pilihan, mau atau tidak mau, jika kamu melakukannya. Kalau ini dalam gereja memberi teladan yang luar biasa, saya percaya jiwa-jiwa akan dituai. Kalau 160 orang hari ini sama-sama menjadi teladan yang luar biasa, saya percaya banyak jiwa yang akan datang kepada Kristus. Tapi hari ini gereja sibuk dengan urusannya. Jemaat-jemaat yang dilayani udah dapat keselamatan, nggak peduli lagi dengan apa yang ada. Mereka hanya datang gereja, hanya menerima berkat. Yang datang ke gereja hanya ingin pertolongan. Mereka yang datang ke gereja hanya ingin jawaban doa. Mereka nggak peduli dengan nama jadi teladan. Mereka nggak peduli dengan anak dan cucu dan cicit yang akan dilahirkan. Kita contohnya. Kalau ayahmu, kalau nenekmu, kalau nenek dari nenekmu peduli dengan kita dari dahulu tentang sebuah teladan, saya percaya kita tidak akan sulit untuk beribadah. Gereja tidak akan sulit untuk menjangkau jiwa-jiwa. Gereja akan kuat untuk melayani. Tapi hari ini pandemi 2021, 11 bulan sudah terjadi. Survei membuktikan dari seluruh bumi, 220-an negara lebih, gereja terjun bebas. Anak milenial kehilangan fokus. Tahukah saudara, ada 10 hal kenapa anak milenial gak mau ibadah. Karena mereka kecewa dengan orang yang dalam gereja. Mungkin itu saudara. Mungkin itu termasuk saudara. Dan hari ini kita diizinkan Tuhan dipoles. Kita gak bisa ubah gereja semua. Kita gak bisa ubah orang di luar sana. Tapi kita mau ubah diri kita sendiri di mata Allah. Yang mau katakan amin. Kenapa Tuhan katakan engkau harus melakukan hal yang sama? Kenapa dia memberikan contoh guru dan Tuhan melakukan teladan, membasuh kaki? Ini kerendahan hati buat kita semua. Yang pertama ayat yang ke-12, kata firman Allah. Sesudah ia membasuh kaki, ini rahasia. Mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Menjadi teladan rohani itu penting. Mengapa? Karena itu akan membuka pengertian yang baru. Itu akan membuka sebuah misteri yang baru. Waktu engkau merendahkan diri seperti Yesus, waktu engkau melayani orang yang telanjang, waktu engkau melayani orang yang sakit, waktu engkau melayani orang-orang dalam penjara, waktu engkau melayani mereka yang gak punya pakaian, waktu engkau melayani mereka sama seperti Yesus, guru dan Tuhan tingkat tinggi, tapi melayani orang-orang yang sederhana, ternyata itu membuka sebuah pengertian yang baru. Engkau akan dapatkan sebuah
hal dari sorga, hikmat, marifat, kekuatan. Tuhan akan memberkati engkau dengan rahasia-rahasia kehidupan. Kenapa kita nggak dapatkan rahasia kehidupan? Kenapa? Karena kita nggak tahu hidup kita ini tujuannya untuk apa. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang kulit. Manusia mati harusnya meninggalkan nama baik, dan nama baik itu bersifat teladan. Tapi hari ini kau sibuk dengan dirimu sendiri. Mengembangkan diri bukan teladan. Menjadi sukses bukan teladan. Menjadi kaya bukan teladan. Berhasil bukan teladan. Teladan itu membuat orang yang rendah menjadi tinggi karena dikau. Beberapa kali saya membasuh kaki para pastor, saya membasuh kaki para gembala. Bahkan tahun 2019 masih ingat dalam ingatan saya, saudara-saudara. Saya disuruh membasuh kaki jemaat yang saya tidak kenal, ibadah raya di Selipi. Ini ada saksinya. Saya tanya dengan Ibu Krisna, Ibu, saya disuruh membasuh kaki mereka. Saya menolak, saya nggak kenal. Karena pembasuhan kaki selalu bicara murid. Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Tapi 2019 itu saudara-saudara menjadi pemulihan buat kami anak milenial. Pelan-pelan anak milenial bangkit. Pelan-pelan anak milenial mengampuni orang tua. Pelan-pelan mereka menjadi gembala yang muda. Pelan-pelan mereka mengerti akan tujuan dan panggilan Allah. Sampai saya peluk mereka, sampai saya bersihkan kaki mereka, saya nggak kenal. Karena itu sebuah rahasia. Kalau saudara hari ini ingin sukses, nggak ada rahasia sorga. Engkau cuma dapat rahasia untuk jadi kaya. Tapi kalau engkau ingin menjadi teladan rohani buat orang, maka Tuhan akan buka rahasia-rahasia hidup. Dan engkau akan menjadi garam dan terang. Dan firman Allah katakan, ada banyak orang diberkati karena keteladananmu. Ayat 15 kata firman Allah, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tahukah saudara, memberi teladan itu harus kita lakukan. Kenapa? Itu nilai tertinggi. Sama seperti aku. Sama seperti aku. Menjadi teladan yang terendah, membasuh kaki, menganggap orang lain lebih utama. Ternyata teladan itu nilai tertinggi. Mengapa kita harus menjadi seorang yang memberikan keteladanan rohani? Karena itu akan membuka pengertian yang baru. Karena itu adalah memberi nilai yang tertinggi. Sama seperti Yesus, ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Orang yang menjadi teladan itu pasti bahagia. Amin. Orang yang menjadi teladan itu pasti hidupnya penuh dengan sukacita. Bukan saya yang berjanji, Yesus yang berjanji. Jadi hari ini saudara-saudara, latih dirimu untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Yang mau katakan amin. Bagian yang kedua, saudara-saudara, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau begitu, apa berkat rohaninya? Kalau saya dan saudara menjadi teladan, keteladanan rohani kita lakukan dari muda hari ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Apa yang Tuhan janjikan, berkat apa yang dari sorga sudah dinyatakan bagi engkau hari ini. Karena engkau menunjukkan, karena engkau menyatakan, garam dan terang engkau kasih tahu buat dunia. Ini teladan Kristus dalam hidupmu kepada orang-orang di luar sana. Ada 3 berkat ilahi buat kita yang mau jadi teladan. Dan saya percaya itu menjadi bagian kita semua. Kita baca 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 2 sampai ayat ke-4. Apa berkat dari keteladanan rohani dari umat Tuhan yang hari ini melakukannya? 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-2 sampai ayat ke-4. Demikian firman Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu,
Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kalau saudara punya Alkitab, baca sama saya ayat keempat, 2, 3 ya. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Waktu engkau jadi teladan, maka domba, manusia, jiwa-jiwa akan ikut engkau. Waktu engkau dapatkan titik nilai tertinggi dari sorga, maka orang yang berdosa itu akan ikut tindakan-tindakanmu. Berkat rohani dari orang yang punya keteladanan, ayat Alkitab katakan engkau akan menerima mahkota kemuliaan. Amin. Engkau akan menerima mahkota kemuliaan. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tapi pastor, Pak Pendeta, saya bukan gembala. Saya bukan siapa-siapa dalam gereja. Saya nggak punya domba. Sekarang belum. Tapi waktu engkau jadi teladan, pasti Tuhan kasih domba. Waktu engkau jadi orang yang titik nilai tertinggi dari sorga, pasti mereka akan ikut saudara. Waktu saudara membawa sesuatu kehidupan yang berbeda, maka mereka ingin diajar oleh saudara. Pasti. Dan itu arti kata gembalakanlah. Satu saat Yohanes 21, Yesus berjumpa dengan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Saudara lebih bagus daripada Petrus. Jadi kalau dah hari ini berkata, aku gak bisa Pak bertobat. Kalau hari ini ada yang punya alasan, aku gak mampu Pak, bertobat. Amin. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dia jadi gembala pertama untuk Yerusalem. Teladan. Alkitab katakan apa? Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Orang yang menjadi teladan, ada 3 ciri, saudara-saudara. 3 ciri ini betul-betul akan ada dalam hidupnya. Sadar, tidak sadar. Saudara tahu, tidak tahu. Saudara seperti mengerti, tak mengerti. Tapi 3 nilai ini sama dengan mengembalakan. Karena memang bicara teladan. Mahkota kehidupan, saudara-saudara. Mahkota kehidupan, kemuliaan menjadi bagian kita. Apa kata firman Allah? Gembalakan domba-dombaku itu kasih makan. Arti pertama, gembalakan domba-dombaku itu kasih makan. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, ini pertama kali kita lakukan. Saya sangat senang dengan hamba-hamba Tuhan yang kalau anak-anaknya ulang tahun atau temennya ulang tahun, kasih ulang tahun cake, happy birthday to you. Kasih makanan, kasih berkat. Itu langkah awal, saudara-saudara ya, untuk kita kasih teladan. Pertanyaan kedua, gembalakanlah domba-domba itu kasih nyaman, kasih aman. Orang-orang mulai cerita dengan engkau. Orang-orang suka berkumpul denganmu. Mereka suka berbicara dengan dirimu. Mereka suka untuk tangkap gambar. Mereka suka untuk sharing dengan dirimu. Saudara sedang mengembalakan. Saudara sedang menjadi teladan buat mereka. Engkau punya 2 telinga untuk mendengar. Engkau punya pundak untuk menaruh kepala mereka. Engkau punya doa tangan. Engkau punya mulut untuk memotivasi, menguatkan. Itu mengembalakan. Sehingga kata firman Allah yang terakhir, Yesus bertanya kepada Petrus, maukah engkau mengasihi aku? Ya, gembalakan domba-dombaku. Kasih makan terakhir adalah kasih makan rohani. Iman, harap, dan kasih. Apakah susah? Tidak. Engkau yang buat susah. Apakah ini rumit? Tidak. Engkau saja yang tidak mau melakukan. Bertobat kita, saudara-saudara. Gak susah. Sebentar kita akan punya anak. Kita juga punya keponakan. 3 ini kita kasih. Kalau keponakan kita nakal, apa kita katakan jangan nakal? Itu makanan rohani.
Amin. Tapi kenapa engkau tidak mau masukkan dalam pelayanan hidupmu? Kenapa engkau ikut pikir-pikir untuk melayani jiwa-jiwa? Ayat Alkitab katakan, gembalakanlah. Amin. Ada banyak gembala di gereja, tapi nggak menggembalakan domba-domba. Tapi saya berdoa buat jemaat-jemaat, engkau punya anak, itu domba. Engkau punya keluarga, itu domba. Engkau punya jiwa-jiwa dalam komunitas, itu domba. Apa sih modal penggembalaan, pastor? Gak susah. Kalau engkau mau menikmati mahkota kemuliaan, teladan menikmati mahkota kemuliaan, lihat dari Daud. Mazmur 78 dan 72, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan tangannya dan kecakapan tangannya. Tulus saja. Jangan ada udang di balik batu. Amin. Jangan ada motivasi yang palsu. Amin. Jangan ambil nilai kredit dari kerajaan Allah. Jangan. Tulus. Dan engkau cakap. Latih dirimu. Percayalah. Maka engkau akan bisa terus melayani jiwa-jiwa. Ada banyak jiwa-jiwa yang tidak tahu kehidupan dan arah dan tujuan. Ada banyak jiwa-jiwa yang gak mengerti. Karena rahasia itu ada dalam dirimu. Ajari mereka, tuntun mereka, kuatkan mereka. Memang tidak satu hari, memang tidak 2-3 minggu. Perlu waktu. Tetapi itu langkah engkau menerima mahkota kemuliaan. Hingga kata firman Allah dalam Yohanes 10 ayat 12. Jangan jadi gembala upahan. Jangan jadi pelayan cari untung. Kalau kita melayani, kalau kita hidup di dunia ini hanya cari untung, Alkitab katakan engkau tidak dapat apa-apa. Mahkota kemuliaan pun tidak engkau dapatkan dalam kehidupan. Jadi hari ini buat kita semua, bertanggung jawablah dengan komunitas yang kita miliki. Keluarga yang kau miliki, teman sahabat yang kau miliki. Tuhan tidak minta 10.000. Tuhan gak minta 1 dunia. Tuhan gak minta seluruh bangsa. Tuhan hanya minta 2-3 orang untuk engkau gembalakan. Apa gembalakan? Kasih makan, kasih nyaman, kasih makanan rohani. Doakan. Maka mahkota kemuliaan itu Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Karena engkau jadi teladan. Yang mau katakan amin. Kalau ada yang mau nanti jadi gembala. Bukan gembala gereja ya. Memang kita ada gembala dalam gereja. Tapi gembala domba dimanapun tempat. Engkau teladan sudah mengembalakan. Engkau menjadi teladan rohani yang hebat. Dan mereka ikut saudara sudah mengembalakan. Saya akan berdoa khusus buat saudara setelah perjamuan. Yang kedua. Apa berkat keteladanan saudara-saudara? Ayat yang ke 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Jangan ambil untung dari dombamu ya. Hari-hari ini ada banyak gembala minta dan minta. Dia ambil susu domba, dia ambil kulit domba, dia ambil daging domba. Tapi dia gak mau merawat domba. Jangan ikuti gembala demikian. Ya, jangan. Lari dari situ saudara-saudara. Harus sukarela. Jangan dengan paksa. Jangan dengan komplain. Kalau kita mengembalakan jiwa-jiwa harus tahu ada mahkota kemuliaan karena engkau jadi teladan. Dan ingat domba itu punya sorga. Ingat ya, jiwa-jiwa itu punya Tuhan. Ingat mereka diberi kepadamu untuk kita bertanggung jawab. Amin. Sekali lagi, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Saya percaya kalau kita dipanggil satu saat nanti, Tuhan melihat engkau dipercayakan jiwa dan engkau menjadi teladan. Haleluya. 1 Timotius 4. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai 16. Berkat rohani di balik keteladanan umat yang percaya. Demikian kata firman Allah, ini ayat yang terkenal. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Jadilah teladan. Bukan saya katakan, jadilah teladan dalam perkataanmu. Tingkah lakumu dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya ini
Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kemajuanmu nyata. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Semua yang mana? Dari atas, saudara-saudara, ya, sampai ke bawah. Termasuk kita menjadi teladan tadi. Karena dengan berbuat demikian, melakukan demikian, saya baca, kamu akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kamu akan menyelamatkan dirimu dan semua orang. Semua orang itu dalam kapasitas di mana engkau berada, karena mendengar engkau. Haleluya. Dahsyat. Berkat ilahi dari orang yang punya keteladanan, menyelamatkan diri dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Kita bisa menyelamatkan diri kita di hadapan Allah, dan kita juga bisa menyelamatkan jiwa-jiwa di sekitar kita, saudara-saudara. Hari-hari ini banyak orang berkhotbah, ribuan jam, puluhan, YouTube, ratusan ribuan tentang khotbah. Tapi hari ini dunia belum berubah. Kenapa? Karena belum ada orang yang dilihat menjadi teladan di tempat mereka. Saya ambil, saudara-saudara, hari-hari ini firman tanpa keteladanan itu seperti obat yang expired. Firman dan firman, ibadah demi ibadah, gereja demi gereja. Tapi hari ini gak banyak merubah jiwa-jiwa. Kenapa? Kayak seperti obat yang expired. Tahu obat expired? Obat itu diciptakan untuk membunuh penyakit atau menyembuhkan suatu penyakit. Tapi karena expired, obat yang harusnya baik justru menjadi racun. Harusnya engkau jadi baik. Harusnya engkau jadi obat. Harusnya jemaat yang ada online hari ini, dimanapun tempat berada, engkau harus jadi jawaban buat mereka. Tapi expired. Justru engkau jadi racun. Orang gak mau gereja karena dirimu. Orang gak mau bertobat karena dirimu. Orang gak mau nyembah Tuhan karena dirimu. Orang gak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh karena dirimu. Orang gak mau baptis terima Yesus selamat. Jangan-jangan karena dikau, karena gereja, karena hamba Tuhan. Kenapa? Karena obat yang expired. Inilah kata firman Allah. Masih mau engkau lari dari keteladanan? Maka engkau sedang membawa dirimu dan orang-orang sedang menuju neraka. Saya nggak mau, saudara-saudara. Sampai hari ini saya belajar untuk menjadi teladan. Amin. Belajar dari firman Allah. Paulus mengatakan kepada Paulus mengatakan kepada Timotius. Ayat firman Allah katakan begini. Jadilah teladan bagi orang percaya. Kita mulai sederhana. Dalam perkataanmu. Perkataan kita dulu, saudara-saudara. Ini bisa membawa surga dan neraka. Yakobus katakan, dengan mulut yang satu engkau bisa mengutuk, dengan mulut yang satu engkau bisa memuji Tuhan. Jangan engkau lakukan demikian. Kalau ada hamba Tuhan, saya menunjuk-nunjuk bukan berarti saya merendahkan saudara. Kalau ada hamba Tuhan yang mulutnya satu saat memuji Tuhan, tapi satu saat itu kutuk, bertobat. Ayat Alkitab katakan, semua binatang liar, burung-burung, Yakobus pasal ketiga, binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi siapa yang dapat menjinakkan lidah? Siapa yang dapat menjinakkan perkataanmu? Mulut ini berkuasa, mulut ini adalah api. Arti firman katakan sesuatu yang buas, dia tidak terkuasai dan dia menjadi racun yang mematikan. Berapa orang yang hari sakit hati karena perkataan orang tua? Berapa banyak perkawanan, persahabatannya hancur gara-gara gak jaga lidah? Hari ini kita jaga, saudara-saudara, jadi teladan. Perkataan yang luar biasa, perkataan yang punya arti. Ayat Alkitab katakan, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Cepat saja, apa tingkah laku, saudara-saudara? Kondak. Apa itu tingkah laku? Sebuah tindakan, manner of life, saudara-saudara. Segala sesuatu dihalalkan, tapi nggak semuanya berguna.
Ayat Alkitab katakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar kata firman Allah. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Paulus mengajar kepada sidang jemaat di Korintus, orang kaya, orang yang punya uang, orang yang punya kesempatan, orang yang berpendidikan, orang yang hebat dalam gereja. Itu hakmu uang itu. Itu hakmu badanmu. Itu hakmu kehidupanmu. Tapi tolong, kalau nggak berguna untuk apa? Kalau itu tidak membangun iman untuk apa? Itulah teladan. Manner of life. Amin. Dunia hari ini dipenuhi dengan aplikasi. Aplikasinya apa? Untuk menunjukkan diri. Video, segala sesuatu, musik, aplikasi pribadi, semuanya hanya untuk menunjukkan dirimu. Dan kita terbawa, saudara-saudara. Hati-hati buat jemaat Tuhan yang saya kasihi. Segala sesuatu memang diperbolehkan, tapi gak segala sesuatu berguna. Bertanggung jawablah. Bertanggung jawablah. Segala sesuatu memang dihalalkan, tetapi bukan segala sesuatu bisa kita lakukan. Harus yang membangun, yang mengerti, katakan amin. Gunakan media sosial dengan bijaksana. Aminnya kurang. Gunakan media sosial dengan bijaksana. Amin. Manner of life. Jangan baca firman Tuhan 2 menit engkau mengantuk. Main Facebook 2 jam, bahkan 3 jam. Engkau semangat. Manner of life-mu harus berubah. Gunakan uang dengan tata cara yang baik. Gunakan pergaulan untuk membangun kerajaan Allah. Gak perlu kita banyak teman di era milenial ini. Gak perlu. Biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadilah teladan. Paulus mengatakan, dalam kasih. Kasih artinya cinta. Love, agape, saudara-saudara. Mustahil kita mengasihi tanpa memberi. Mustahil, saudara-saudara, kita mengasihi tanpa berkorban. Demikian juga buat kita. Kalau engkau mau jadi teladan, harus berkorban. Ayat Alkitab katakan, Amsal 27 ayat ke-5. Lebih baik tegurannya yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Makanya kita harus nampak. Kita harus tunjukkan sesuatu. Amin. Kita harus nyatakan kuat kuasa Tuhan dalam teladan kehidupanmu. Itu kasih. Kalau memang dia bersalah, tegur 4 mata. Doakan dia. Walaupun satu saat nanti engkau akan dihina atau dijauhi, enggak jadi masalah. Yang penting kata firman Allah, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Buat anak-anakku, baru-baru yang dikasih oleh Tuhan, kalau papa dan mamamu sedang jalan menuju neraka, ingatkan mereka. Kalau kakak dan adikmu sedang berjalan menuju dunia, ingatkan mereka. Saya gak kenal mereka. Engkau darah daging mereka. Kalau engkau mengasihi mereka, kata firman Allah, perkatakanlah, jadilah teladan buat mereka. Jangan salahkan kami para pastor. Jangan salahkan gereja. Karena sekarang engkau yang harus jadi teladannya. Jadilah teladan yang keempat. Dalam hal kesetiaan. Faith. Apa itu saudara-saudara? Salah satu dari buah Roh Kudus. Kesetiaan itu bicara apa? Bicara komitmen. Bicara kedisiplinan. Dalam ibadah, dalam waktu, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kerendahan hati, dalam segala situasi, kondisi. Saudara itu setia. Setia itu ada unsur namanya faith. Ada namanya iman. Komitmen. Amin. Jadilah teladan dalam komitmenmu. Jangan punya bibir dolak-dalik. Susah dipercayai. Sekali kita ngomong A, lakukan A. Walaupun itu berat kita lakukan. Tapi kita harus pegang dengan janji. Yang terakhir saudara-saudara ayat, jadilah teladan, kata firman Allah, dalam kesucianmu. Purity, kemurnian. Apa itu? Kehidupan yang berkenan di mata Allah. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jaga kemurnian itu. Jaga keselamatan itu. Jaga bahwa engkau adalah makhluk kerajaan Allah. Anak-anak yang maha tinggi.
Tuhan telah membawa engkau menjadi sebuah bentukan yang spesial. Manusia ilahi. Manusia daging, tapi ada unsur ilahi lewat tubuh dan darah Yesus. Amin. Saya berharap, saya berdoa, Tuhan gak minta hari ini semua harus selesai. Tuhan gak minta minggu depan harus selesai. Selama kita menarik nafas, 5 hal ini kita kerjakan dalam nilai-nilai pertumbuhan. Kalau hari ini masih minus, tidak apa-apa, Tuhan akan menolong saudara. Kalau hari ini nilaimu masih 1, gak apa-apa, karena Tuhan akan menuntut saudara bertumbuh dan bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh, mulia makin mulia untuk kemuliaan Tuhan. Berkat saudara jadi teladan, engkau akan menyelamatkan dirimu, dan engkau akan menyelamatkan orang di sekelilingmu. Yang ketiga dan terakhir, saudara-saudara, 1 Tesalonika 1. Apa berkat kalau kita jadi teladan? Engkau akan terima mahkota kemuliaan. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan diri jiwa-jiwa sekelilingmu. Dan terakhir, 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai ayat ke-7. Siapkan diri para gembala yang dalam grup, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Demikian kata firman Allah. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasih Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan menjadi penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan. Kamu itu siapa? Jemaat Tesalonika. Menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ini Eropa, saudara-saudara. Kau saudara jadi teladan rohani yang hebat luar biasa. Berkat rohaninya, engkau akan jadi contoh dan kebanggaan. Engkau akan jadi contoh dan kebanggaan, baik di mata Tuhan dan di mata manusia. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Gak peduli dunia, tapi orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Kalau engkau jadi teladan rohani yang hebat luar biasa bagi orang percaya, kau akan jadi berkat, akan jadi contoh, dan akan jadi kebanggaan. Amin. Paulus melihat apa dalam diri Tesalonika? Dan hari ini, apa yang saya lihat sebagai gembala sidang? Buat jemaat-jemaat kami yang ada, khususnya yang saya layani di pos PI, yang ada di Ipoh, di Setiawan, dimanapun tempat saudara berada. Paulus melihat 3 hal ini. Dan saya rindu sebelum kita tutup nanti, biarlah saya juga melihat hal itu terjadi buat jemaat-jemaat yang saya kasihi. Ayatnya ada di dalam ayat yang ke-13, kata firman Allah. Ayat yang 1 Tesalonika 2 ayat 13 bagian B. Saya lanjut saudara-saudara ya. Apa yang Paulus lihat? Ayat Alkitab katakan, dan karena itulah 1 Tesalonika 2 ayat 13 bagian B. Kami tidak putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang telah kami beritakan, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Ternyata di dalam pekerjaan imanmu. Paulus bangga dengan apa yang ada di Tesalonika, saudara-saudara, karena mereka punya iman itu hebat dan luar biasa. Setiap firman diamenkan, setiap firman dicatat, setiap firman direnung-renungkan, setiap firman dimasukkan dalam hati mereka. Itulah jemaat Tesalonika, sangat sederhana. Mereka nggak peduli bahasa-bahasa, mereka nggak peduli siapa yang menyampaikan, mereka nggak peduli dengan lamanya waktu. Setiap firman Allah, amin, amin, amin. Itulah jemaat Tesalonika. Dan saya bersyukur bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang saya layani sampai hari ini,
Tetap percaya dengan firman Allah, menjadi penurut-penurut firman, tetap menjadi orang-orang yang menjaga kebenaran walaupun harus menderita. Apalagi yang Paulus lihat, saudara-saudara, usaha kasih. Ayat Alkitab katakan kepada kita 1 Tesalonika 1 ayat 9. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Kenapa mereka jadi contoh dan kebanggaan? Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan Rasul, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ternyata jemaat Tesalonika kalau jumpa hamba Tuhan itu sangat murah hati. Jemaat Tesalonika kalau jumpa dengan orang-orang yang melayani sangat mendoakan, mendukung, dan tanpa pilih kasih selalu menerima mereka dengan kasih. Dan itu saya dapati dalam pelayanan kami yang ada di Ipoh Perak, Malaysia. Amin. Saya sangat bangga sekali, saudara-saudara. Terima kasih karena saudara-saudara sampai hari ini tetap setia menjadi orang-orang yang selalu menyambut hamba Tuhan, selalu memberkati, selalu menerima pelayanannya, selalu memberi dan menabur. Semua untuk Tuhan, saudara-saudara. Saya sangat suka, saya sangat bersuka cita. Lanjutkan. Itu yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Apa yang jemaat Tesalonika terakhir lakukan? Baca 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai ayat ke-8. Mereka tekun berpengharapan kepada Allah. Apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Mereka tekun, mereka setia. Tetapi sekarang Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar, saya baca, yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan baik akan kami dan ingin berjumpa dengan kami, seperti kami juga rajin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh karena kamu dan oleh karena imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Paulus mengirim Timotius untuk ke Tesalonika. Lihat dong jemaat Tesalonika, bagaimana hidup mereka. Dan Timotius membawa laporan mereka teguh dalam iman, Paulus. Mereka adalah orang-orang yang setia, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Paulus waktu itu berkata, aku bangga. Aku yang tadinya sudah letih, aku yang tadinya kurang pengharapan, waktu aku dengar jemaat Tesalonika kembali rohku menyala-nyala melayani Tuhan. 1 minggu yang lalu saya katakan dalam ibadah, mungkin ada yang lihat. Kalau saya nggak melihat saudara, saya rontok dalam melayani. Kami rapat, kita doa pengerja menara doa. Saya boleh lihat iman anak milenial di ruang kelas. Kom 100, Kom 200, Kom 300. Saya bangga. Walaupun 11 bulan saya tidak berada dengan saudara, gereja kami tutup, para pastor juga terbatas melayani. Kita nggak katakan gereja kita hebat luar biasa. Saya nggak katakan tidak ada masalah dalam pelayanan. Saya nggak katakan tidak ada tantangan-rintangan, banyak. Tapi tahukah saudara, dalam hati saya yang luar biasa, saya bangga dengan jemaat yang saya layani. Bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara sarjana, tapi saudara mempertahankan iman, harap dan kasih